Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat orang Bakuda apa lagi di ibadah Pondok Gembira anak sekolah minggu 26. Orang teman Misael, mau sapa teman-teman yang ada di rumah, silakan Misael. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Luar biasa, yes, puji Tuhan. Nah teman-teman, kabar hari ini kabar yang penuh dengan sukacita. Karena orang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dituntun sehingga orang boleh ada di hari ini. Dan bersama-sama lagi akan beribadah Pondok Gembira Kolom 26. Oh iya Kang, Misael, Kapan Ci? ini minggu ini orang masih dalam suasana kemerdekaan Kang. Oh iyo, Karena tanggal 17 Agustus. Iyo, orang ada rayakan itu kemerdekaan Indonesia yang keberapa Kang Misael? Ke-75 Ci. Ya, 75 tahun. Oleh karena itu dalam rangka orang masih dalam suasana kemerdekaan, orang akan mulai ke ibadah Pondok Gembira hari ini dengan satu lagu. Lagu apa nih saya? Lagu Saya Laskar Kristus. Ya, betul. Saya Laskar Kristus. Adik-adik, teman-teman boleh berdiri karena Pakai gerakan. ada gerakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Teman-teman, dipersilakan duduk. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, orang siapkan sampai hati dan pikiran untuk berdoa. Saat ini orang tetap akan mendoakan bagi bangsa Indonesia. Nah, bulan ini dalam perayaan kemerdekaan 75 tahun dan siapkan diri dengan lagu apa misalnya Lagu Indonesia Negara. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami selama ini. Berkati kami mau ibadah dan berkati kami dari awal hingga akhir ibadah agar bisa terlaksana dengan baik. Hanya ini doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Merdeka 75 tahun kan? Iyo. Dan orang bangsa Indonesia ini bangsa yang besar. Iyo. Nah, Banyak dengan orang. kekayaan yang ada, juga banyak suku, agama, tradisi, ya bahasa. Pokoknya Bhinneka Tunggal Ika kan, misalnya. Orang menyatakan orang berasa syukur Satu lagi. dengan satu lagu kan? Lagu apa misalnya? Betapa kita tidak bersyukur. Ya. Kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah,
dengan rasa syukur kita kepada Tuhan atas semua kasih karunia yang Tuhan beri, orang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya, Pak Banji, sebelum orang mendengar cerita firman Tuhan, orang mau awali dengan satu lagu. Oh iyo, mau menyanyi. Orang mau menyanyi kan? Senang jadi anak-anak Ya, Tuhan. senang Ya. jadi anak. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau membaca Alkitab. Tuhan berkati kami agar bisa mengerti dan bisa melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, juga Israel, orang semua dengar cerita firman Tuhan, mau saksikan lewat video. Nah, cerita tentang Daniel dan teman-temannya kan. Nah, mau dengar bagaimana dong kisah di cerita ini. Untuk lebih jelasnya, Orang mau saksikan di video. saksikan kan Iya. video berikut ini. Daniel bersama dengan ketiga temannya dibawa ke Babel karena mereka adalah orang-orang yang terpilih untuk belajar tentang pemerintahan dan juga tulisan-tulisan Kasdim. Mereka disediakan pelayan khusus untuk mengatur makanan dan minuman. Tetapi Daniel dan ketiga temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Asaria, berketetapan untuk tidak menajiskan diri, makan makanan yang disediakan sama seperti apa yang dimakan oleh raja. Mengapa demikian, adik-adik? Karena makanan dan minuman yang disiapkan untuk raja terlebih dahulu harus dipersembahkan kepada dewa-dewa. Karena itu, Daniel dan teman-temannya yang adalah orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan bertekad untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel minta agar mereka diuji untuk makan hanya sayur dan air saja. Dan setelah 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih gemuk dan lebih sehat kelihatannya. Karena itu, mereka selalu disediakan hanya sayur dan air saja oleh pelayan yang melayani makanan dan minuman mereka. Nah, adik-adik, ketaatan Daniel dan teman-temannya membawa berkat. Mereka dilimpahkan dan diberkati dengan hikmat, dengan pengetahuan. Nah, adik-adik, belajar dari keempat sahabat ini, mari torong juga sama-sama untuk boleh seia sekata, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain, meneladani Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, so saksikan
Itu cerita firman Tuhan lewat video yang ditayangkan tadi. Pelajaran berharga yang bisa adik-adik ambil dari cerita tadi bahwa Tuhan Yesus memakai siapa saja yang bisa dia pakai untuk menjadi alatnya. Termasuk dalam cerita hari ini, bagaimana Daniel dan teman-temannya, Hanania, Misael, dan Asaria, yang ketaatan dan kesetiaan mereka di zaman mereka ada waktu itu di lingkungan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Allah. Bagaimana kesetiaan mereka kepada Tuhan, bagaimana ketaatan mereka kepada Tuhan, dan bagaimana persahabatan yang mereka ciptakan, persahabatan yang luar biasa karena mereka berempat tidak ada yang meninggalkan satu dengan yang lain. Mereka tetap bersama-sama dalam keadaan sulit sekalipun. Yang persahabatan yang mereka ciptakan adalah persahabatan yang seia sekata, senasib sepenanggungan. Dan satu hal lagi yang patut dicontoh, persahabatan mereka adalah persahabatan dengan dasar takut akan Tuhan. Ini menjadi contoh dan teladan bagi orang semua, bagi adik-adik, bagaimana menciptakan persahabatan di dalam Tuhan. Dengan keadaan apapun, tetap setia dan taat satu dengan yang lain, terutama kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan cerita hari ini akan diingat selalu, bahkan akan menjadi petunjuk bagi adik-adik untuk menjalani kehidupan dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, orang menyanyi lagi satu lagu, yaitu lagu Beranilah Seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran. Meskipun di kandang singa, tetap percaya Tuhan. Ya teman-teman, jangan lupa untuk melakukan aktivitas yang sudah dibagikan ke rumah masing-masing dan akan diupload di WA Group. Selain aktivitas yang adik-adik bekerjakan di rumah masing-masing, ada satu lagi di saya. Apa? Kalau minggu-minggu sebelumnya itu orang melipatkan kertas, tapi di saat ini orang mau belajar lagu baru. Oh, belajar lagu baru. Belajar lagu baru tentang Daniel. Nah, Untuk lebih jelasnya, orang saksikan lagu di video berikut ini. Adik-adik, kakak mau mengajarkan lagu baru mengenai Daniel, di mana ia berani menghadapi singa-singa lapar di dalam nama Tuhan Yesus. Daniel biar kecil, namun tetap setia. Walau dihadapkan apa sayang? singa-singa lapar, Pinter. Daniel tidak takut. Lalu bagaimana? Ia tetap
teman-teman, sekarang kita akan berdoa untuk kehidupan kita selama minggu ini dan kehidupan yang akan datang, dan untuk keluarga, terlebih khusus juga untuk Kolom 26 yang akan dipimpin oleh Encik Betsy. Tuhan Yesus kasihi, dalam persiapan kita untuk berdoa, kita nyanyikan lagu Ajarku Sembahyang. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang paling baik, kami bersyukur karena kami boleh menikmati lagi ibadah Pondok Gembira anak sekolah Minggu Kolom 26. Kami ada di rumah kami masing-masing. Kami tetap bersyukur karena Tuhan menyertai dan menuntun hari-hari hidup kami. Kami boleh ada di hari ini karena karya-Mu, ya Tuhan, yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bisa beribadah sekalipun di rumah kami masing-masing, tetapi kerinduan kami sama. Kami rindu bersekutu di dalam Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang menjadi penolong, yang memberkati kami hingga sampai saat ini. Kami sudah menyaksikan cerita firman-Mu yang ditampilkan lewat video tentang Daniel dan teman-temannya. Engkau memberikan kami pengajaran bagaimana kami harus menjalani kehidupan dalam ketaatan dan kesetiaan. Terlebih kami mampu menciptakan persahabatan seperti yang diciptakan oleh Daniel dan teman-temannya. Sekalipun dalam situasi yang sulit, mereka tetap bersama. Mereka tidak saling meninggalkan satu dengan yang lain. Mereka ada dalam keadaan-keadaan di mana mereka tetap ada di hadapan Tuhan, karena mereka percaya hanya Tuhanlah yang menjadi penolong yang setia, yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan setiap umatnya yang mengandalkan Tuhan. Kami bermohon Tuhan, kami ingin seperti Daniel dan teman-temannya. Kami ingin menjadi sahabat yang baik, sahabat yang tulus, sahabat yang saling menopang dan saling melayani. Hanya Tuhanlah yang mampu untuk membuat kami bisa seperti yang kami rindukan lewat cerita tadi. Sekalipun kami belum dapat dengan bebas untuk keluar rumah karena keadaan dan kondisi saat ini, tetapi cerita firman-Mu akan menjadi petunjuk dan pedoman bagi kami bahwa Engkau memakai siapapun yang bisa Engkau pakai menjadi alat-Mu, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami bersyukur kami masih diingatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan tertanam dalam tanah hati kami yang subur, akan berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga iman dan percaya kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami bawa kehidupan keluarga
kami, orang tua kami, sanak saudara kami. Kami bersyukur kami diberkati senantiasa hingga sampai dengan saat ini. Kami bersyukur kami mampu menjalani hari-hari hidup kami. Dan kami bawa apa yang kami rindukan, apa yang kami rencanakan sebagai keluarga Tuhan kepadamu. Tetapi kami bawa juga apa yang kami gumuli sebagai keluarga kepadamu. Karena kami yakin dan percaya semua yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami adalah baik adanya. Hilangkanlah dalam pikiran kami rasa bersungut-sungut karena keadaan kondisi saat ini dengan pandemi COVID-19. Kami tidak bisa bebas sebagaimana kami beraktivitas di waktu-waktu sebelumnya. Tapi kami akan percaya Tuhan hadir senantiasa memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan dan kegembiraan. Kami ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berkati, sehat, kuat, sukacita dan semangat menjalani kehidupan Tuhan anugerahkan. Kami bawa persekutuan kolom kami, kolom 26. Sekalipun kami beribadah lewat pengeras suara, lewat media online, tapi kami tetap merindukan persekutuan bersama. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga-keluarga kami yang ada di kolom 26. Tuhan memberkati majelis kolom, memberkati anak sekolah minggu, pemuda remaja, kaum bapak, kaum ibu, juga lansia. Berkati dalam hari-hari hidup kami, apa yang kami kerjakan menjadi berkat, bukan bagi keluarga kami juga, tapi untuk sesama kami. Dan kiranya pelayanan kami, pelayanan yang dapat kami lakukan dan menjadi tanggung jawab yang harus kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kami bawa kehidupan kami di tanah Indonesia yang Engkau anugerahkan 1 tahun kemerdekaan menjadi 75 tahun di tanggal 17 Agustus yang kami rayakan bersama. Kami bersyukur kami hadir sebagai umat-Mu di tanah Indonesia ini. Bukan kami untuk menjadi masyarakat yang taat dan patuh kepada pemerintah, bangsa dan negara kami yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini, yang Tuhan percayakan untuk memimpin kota kami. Kiranya apa yang menjadi himbauan-himbauan sehubungan dengan wabah pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa kami, kota kami, akan kami patuhi dengan baik, sehingga sekalipun kami masih kecil, kami mampu menjadi alat Tuhan untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami bawa apa yang menjadi kerinduan dan rencana kami kepadamu, karena hanya Engkau-lah yang sanggup menyiapkan apa yang kami butuhkan, dan Engkau yang sanggup menyiapkan apa yang menjadi kerinduan serta rencana. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Doa Bapa kami saat ini kami ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang Tuhan Yesus kasihi, langsung tiba di akhir ibadah saat ini.
aktivitas dikerjakan di rumah yang akan diantar di rumah masing-masing. Dan kembali Inci mengutip pembacaan Alkitab bahwa Daniel, Hanaya, Misael, Kapan Ci? sama nama. Oh, Dan itu Daniel ke teman-teman kan, Misael, Iya. yo. Dan Asaria, bagaimana Tuhan menganugerahkan mereka pengertian, hikmat, dengan pengetahuan, sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan yang mulia. Seperti orang menyanyi di akhir trompet ibadah Iya, ini kan, seperti misalnya lagu Engkau mulia di matanya. matanya. Ya. Engkau mulia di matanya, aku mulia di matanya. Kita semua disayang Tuhan Yesus, kita semua dikasihinya. Tetap setia, andalkan Tuhan, sukacita setiap hari. Firman Tuhan kesukaanku, makin bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan pemalas, bukan pembohong, bukan pemarah, bukan anak manja. Dengar-dengaran mama dan papa, itulah anak Tuhan. Demikian ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan.